Oke, halo semua. Selamat datang di channel Dronevos. Di konten pertamaku, aku mau mencoba membahas alur dari Mother Drone episode 1, 2, dan 3. Bagi yang belum tahu, Mother Drone merupakan serial web animasi komputer independen yang dibuat oleh Liam Vickers dan diproduksi oleh Glitch Production, tepatnya oleh Kevin dan Luke bersaudara. Latar yang diambil dari dunia Mother Drone ini adalah pasca apokaliptik, tepatnya setelah manusia yang berada di planet tambang Kupernen musnah, dan setelahnya terjadilah perseteruan antara Mother Drone dengan Worker Drone. Kalau begitu, mari kita menuju ke pembahasan utama. Di planet Kupernen terdapat perusahaan luar angkasa yang bernama Jesse Jensen in Space, sebuah mega korporasi yang mempekerjakan worker drone atau drone pekerja untuk mengeruk hasil tambang dari planet Kupernen. Sayangnya, suatu ketika inti dari planet ini mengalami keruntuhan yang memicu ledakan dan menyebabkan kiamat es di seluruh permukaan planet, sehingga semua manusia mati membeku dan hanya menyisakan worker drone saja. That just fine all by themselves. Worker drone yang selamat melanjutkan kehidupan mereka dan mulai membangun society. Mengetahui hal ini, perusahaan induk Jesse Jensen sangat tak menyukai AI yang berkeliaran. Mereka mengutus sekelompok drone pembunuh dikenal sebagai Murder Drone atau Disassembly Drone untuk memburu worker drone yang selamat. Dikarenakan ancaman ini, worker drone membangun markas di bawah es dan dilindungi dengan 3 pintu raksasa. Itulah pengenalan awal dari dunia Murder Drone. Selanjutnya, kita akan berfokus pada gadis drone bernama Uzi Dorman yang berambisi untuk melawan balik Mother Drone dan keluar dari planet Kupernen. Di suatu malam, Uzi menyelinap keluar namun ketahuan oleh ayahnya yang bernama Gun Dorman, drone yang membangun 3 pintu raksasa yang melindungi worker drone dari ancaman Mother Drone. Sedangkan ibu Uzi dikabarkan telah lama tiada karena dihabisi oleh Mother Drone. Uzi pun mencari alasan hingga akhirnya ia diizinkan keluar oleh ayahnya. Setelah Uzi sampai di sarang Mother Drone, ia harus menghadapi Disassembly Drone bernama N. Uzi berhasil menembak kepala N dan membuat N mengalami amnesia. I'm Serial Designation N. Nice to meet you. Pada akhirnya mereka mengobrol di dalam pesawat, di mana N memperkenalkan Uzi dengan 2 anggota yang sedang keluar, yaitu V dan J. N sempat keceplosan mengenai dirinya yang sebenarnya diam-diam menyukai V. I actually kind of have a crush on her. You can't tell her, okay? Sedangkan Uzi menentang tindakan para Mother Drone. Namun, N tidak menganggap hal itu adalah masalah yang serius. Isn't going to dispose of you once all the workers are dead? Oh my! V dan J yang telah kembali memperbaiki sensor milik N. N yang telah pulih dengan panik mengejar Uzi hingga menerobos markas worker drone, lalu membantai seluruh drone hingga memojokkan Uzi dan membuat ayahnya Uzi meninggalkan Uzi untuk mati. Momen ini membuat N merasa kasihan dan prihatin, lalu mengurungkan niatnya untuk menghabisi Uzi. Saat V dan J tiba, N menanyakan tujuan mereka menghabisi para worker drone. Dikarenakan hal ini, J akhirnya memiliki alasan untuk menyingkirkan N karena N melanggar aturan perusahaan. Questioning the company? You just finally gave me the excuse I needed. Uzi dan N yang telah dikhianati oleh orang-orang terdekat mereka pada akhirnya memilih untuk bekerja sama. Mereka pun menantang V dan J untuk bertarung. Singkatnya, ketika J lengah, Uzi mendapatkan kesempatan untuk menembak J hingga hancur. Dan N berhasil melumpuhkan V dan menjadikannya tahanan. Uzi memutuskan untuk meninggalkan society karena rasa kecewanya pada ayahnya. Di akhir episode pilot, kita mengetahui bahwa Disassembly Drone sensitif terhadap cahaya matahari, alias mudah overheat, dan munculnya simbol misterius di mata Uzi. Dan yang terakhir, kemunculan 3 pesawat luar angkasa yang menuju planet Kupernen. Di episode 2, kita diperlihatkan flashback atau mimpi dari masa lalu N, di mana dulunya N, V, dan J merupakan drone pelayan di sebuah mansion milik Jesse Jensen dan mengikuti perintah dari sosok misterius bernama Tessa, sekaligus menunjukkan hubungan awal antara N dengan V, serta sesosok drone misterius yang dibawa Tessa. Sayangnya flashback mimpi ini berakhir di sini. Oh, I'm It's so okay. sorry. I wasn't looking. Di dalam pesawat, Uzi dan V saling berdebat mengenai simbol di mata Uzi.
N pun datang dan membahas mengenai siapa orang yang memberi perintah kepada J. Seperti yang kita tahu bahwa bukan perusahaan yang memberi perintah kepada J, melainkan ada sosok lain yang bertanggung jawab atas semua masalah yang terjadi. Jay was getting orders from someone. Di markas Walker Drone terungkap bahwa J tak sepenuhnya mati. Kesadaran J mungkin telah hilang, namun jantungnya masih aktif dan memperbaiki diri menjadi monster kelabang bercabit yang dikenal sebagai The Solver. Tapi ada juga yang menyebutnya dengan sebutan Eldritch J. Monster ini pada akhirnya meneror dan memburu Walker Drone dengan kemampuan hologramnya. Teman Uzi yang bernama Ted memberitahu Uzi dan N mengenai hilangnya tubuh J dan teror yang sedang terjadi. Mereka bertiga pun menyelidiki kasus tersebut dan menemukan simbol misterius bertuliskan Absolute Solver yang mirip dengan simbol di mata Uzi. Absolute Solver? Di tengah penyelidikan, Ted ditangkap oleh The Solver. Singkatnya, Uzi dan N berhasil membebaskan Ted. Namun, The Solver menggunakan kemampuan hologramnya untuk membuat hologram ibunya Uzi dan hologram ayahnya Uzi yang dicapik-capik oleh The Solver. Hal ini membuat Uzi kehilangan kepercayaan dirinya hingga akhirnya dia terpojok dan hampir dimakan oleh The Solver. Untungnya N berhasil menghancurkan monster itu dan menyelamatkan Uzi. Namun karena hal tersebut, Uzi menjadi trauma dan takut ketika melihat N dan keduanya harus berpisah untuk sementara. What are you things? Di episode ini kita juga melihat flashback dari gadis drone Rusia yang bernama Doll, yakni ketika temannya yang bernama Lizzie bertanya mengenai orang tua Doll, dan Doll menjawab bahwa mereka telah tiada. Di akhir episode terlihat Doll yang memegang foto V, yang sepertinya V lah yang telah menghabisi orang tua Doll. Sekaligus Doll juga memiliki kemampuan The Absolute Solver di matanya dan akan merencanakan balas dendam. Di awal episode 3, kita diperlihatkan dengan papan yang berisi daftar drone-drone yang hilang. Sekaligus diperlihatkan gadis drone yang sedang diburu oleh Doll, si gadis drone Rusia. Yang paling mengejutkan adalah Doll ternyata telah menghabisi banyak drone lainnya, yang tidak lain adalah peserta yang akan dinobatkan sebagai prom queen. Beralih ke Uzi yang nampaknya masih trauma atas kejadian sebelumnya. Ia pun menjalani harinya seperti biasanya, hingga ayahnya menyuruh Uzi untuk mengikuti pesta prom bersama dua temannya, yakni Lizzie dan Doll. Sup, freak? Prepare to be popular. Di pesawat Mother Drone, N dan V sempat berdebat mengenai jati diri mereka, hingga akhirnya V berhasil mengelabui N lalu kabur. Sementara Uzi yang berada di tempat Doll tanpa sengaja mengaktifkan kemampuan telekinesisnya dan membuat cermin di hadapannya pecah. Sekaligus dia mendengar rencana Lizzie dan Doll untuk mengundang V ke pesta prom. Mendengar hal itu, Uzi pun kabur dan akhirnya berpapasan dengan N. Lalu bersama mereka pergi ke pesta prom untuk menghentikan V membantai seluruh peserta prom night. Malam prom dimulai, V menghadiri acara dengan niat membunuhnya. Namun ia mengurungkan niatnya karena ternyata ia diundang oleh Lizzie dan Doll untuk dinobatkan sebagai ratu prom. Prom queen? Seperti dugaan kita, Doll memiliki agenda tersendiri untuk mengundang V, yaitu untuk menghabisi V karena V telah menghabisi orang tua Doll. N dan Uzi yang tiba di pesta prom merubah rencana yang semula untuk menghentikan V berubah untuk menyelamatkan V dan menghentikan Doll. Di momen ini kita melihat V yang sebelumnya memusuhi Uzi serta Walker Drone mulai menunjukkan rasa simpati pada Uzi karena mau menyelamatkan disassembly drone yang telah menghabisi ibunya Uzi. We move forward together or not at all. Doll dengan kemampuan Absolute Solver miliknya membuatnya hampir tidak tersentuh. Walaupun pada akhirnya Doll berhasil dihabisi oleh V dengan menembak Doll dari arah belakang. N, V, dan Uzi memeriksa tempat tinggal Doll dan menemukan fakta bahwa Doll masih menyimpan jasad dari kedua orang tuanya. Dan fakta lain bahwa Doll merupakan drone yang bertanggung jawab atas hilangnya peserta prom queen, yang dimana jasad mereka sepertinya telah dikonsumsi oleh Doll. Hal ini bisa terjadi karena efek samping dari kemampuan The Absolute Solver yang dimiliki oleh Doll, sehingga penggunanya menjadi haus akan oli dari tubuh Walker Drone. Was she eating them?
Nah, ternyata Doll masih hidup. Dia muncul secara tiba-tiba di hadapan Uzi dan mengeluarkan peluru di wajahnya, lalu menembakkannya ke arah Uzi. Beruntungnya, Uzi berhasil mengaktifkan kemampuan The Absolute Solver miliknya dan menahan peluru dengan kemampuan telekinesisnya. Doll yang mengetahui Uzi memiliki kemampuan ini meminta maaf lalu kabur. Episode 3 diakhiri dengan kedatangan dari kapal angkasa milik Jesse Jensen di episode pilot yang membawa teknisi manusia, yaitu Tessa, sosok misterius di mimpi N pada episode 2, serta J yang telah diperbaiki sepenuhnya. AJ, maintenance work. Dari 3 episode tadi bisa disimpulkan episode pilot merupakan pengenalan dari dunia Mother Drone dan konflik antara Walker Drone dengan Disassembly Drone yang perlahan mulai berubah berkat campur tangan Uzi dan N. Lalu episode 2 berfokus pada pengungkapan rahasia yang dimiliki oleh Disassembly Drone, yang dulunya mereka adalah drone pelayan biasa yang bekerja untuk perusahaan Jesse Jensen sebelum diubah menjadi Disassembly Drone, dan juga program misterius dari The Absolute Solver yang masih menjadi misteri. Pada episode 3, kita lebih berfokus pada gadis drone Rusia bernama Doll, yang dimana orang tua dari Doll dihabisi oleh Disassembly Drone. Doll merupakan salah satu Walker Drone yang memiliki kemampuan The Absolute Solver. Kemampuannya ini aktif pada saat Doll melihat orang tuanya dihabisi di hadapannya. Di episode ini, Doll berencana membalas dendam kepada V karena telah menghabisi orang tuanya, walaupun pada akhirnya berhasil dihentikan oleh Uzi. Sekaligus Uzi berhasil mengaktifkan kemampuan The Absolute Solver miliknya. Dan juga di episode ini kita melihat kedekatan hubungan N dengan Uzi yang akan semakin dekat seiring berjalannya waktu. Well, serial ini banyak mengambil referensi dari budaya pop, anime, film, video game, dan juga meme di internet. So, sepanjang menonton serial ini, kita akan sering menemukan referensi dari hal-hal tadi. Mungkin segitu dulu pembahasan alur dari Mother Drone kali ini. Gue Dranvos undur diri. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Bye.